3, 2, 1. Back to basic. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, pada video ini kita akan belajar bersama-sama mengenai hal-hal basic atau dasar yang nanti akan kita pelajari untuk mempelajari aplikasi PowerPoint ya teman-teman ya. Nah, apa saja yang nanti akan dipelajari di antaranya adalah bagaimana membuat sebuah slide, kemudian desain slide, kemudian ada transition slide sama animation elemen slide. Nah, bagaimana kelanjutannya? 3, 2, 1, back to basic. Tiga, dua, satu, back to basic. Teman-teman, seperti yang dijelaskan di intro teman-teman ya, nah kita akan pelajari bersama-sama mengenai hal-hal dasar atau hal-hal basic pada aplikasi Microsoft Office PowerPoint ya teman-teman ya. Di sini aplikasi yang saya pakai adalah menggunakan versi 365 teman-teman ya. Namun dalam prakteknya sih tidak terlalu jauh berbeda ya dari fitur-fiturnya dibandingkan dengan yang teman-teman pakai. Nah, ketika aplikasi nanti dibuka, teman-teman nanti akan tampak seperti ini. Di sini ada menu home, ada new, ada menu open ya. Home artinya untuk halaman depannya ini, new untuk langsung memulai membuat presentasi baru, atau open adalah membuka aplikasi, membuka project presentasi yang sudah pernah dibuat sebelumnya. Karena di sini kita baru ya, teman-teman bisa langsung aja klik blank presentation aja atau new, nanti blank presentation sama saja ya. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, teman-teman, ini adalah lembar kerja dari Microsoft PowerPoint ya, teman-teman ya. Nah, di sini seperti biasanya Microsoft ada menu-menunya di sini ya. Ini menu-menunya dibuat dengan menggunakan struktur ribbon namanya ya. Jadi seperti ini namanya menu dengan struktur ribbon. Ada home, ada insert, ada design, ada transition, animation, slideshow, sampai fungsi search itu lengkap di sini teman-teman. Nah, hal pertama yang bisa teman-teman lakukan adalah kita pertama menentukan desain yang akan kita buat ya. Nah, di sini ada desainnya. Teman-teman klik aja menu desain di sini. Nanti akan muncul beberapa tema ya. Tema asal ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jika di baris ini teman-teman tidak ada yang tidak disukai, teman-teman bisa mengklik lagi tombol panah ke bawah, yang paling bawah nih ya, ada atau tombol more, nanti akan tampak beberapa desain lagi. Jumlahnya kalau tidak salah ada sekitar 44 tema desain ya. Nah, di sini teman-teman silahkan dipilih aja salah satu aja. Misalnya saya pilih yang ini aja. Nah, di sini teman-teman ya. Kalau di versi 365 atau di versi 2019 kalau tidak salah, nanti di bagian desain idenya di sini. Jadi di bagian menu desain, terus di bagian pojok kanan, agak pojok kanan atas ya, ada namanya desain idea. Nah, nanti di sini adalah Microsoft PowerPoint akan memberikan sebuah saran ide dari slide tertentu ya. Contohnya kayak gini. Jadi kalau teman-teman nanti tidak suka sama desain yang ada, ini teman-teman bisa pakai desain yang di sebelah kanannya. Nah, seperti itu. Nah, yang pertama teman-teman kita tulis dulu judul di sini ya, di bagian click to add title kita tulis judul. Teman-teman boleh buat sesuka hatinya aja ya. Teknologi informasi dan komunikasi, misalnya kayak gitu ya. Misalnya nah, teman-teman, ketika saya menulis sebuah kalimat tadi, desain ID-nya akan bekerja ya di sini ya. Nah, di sini akan membuatkan sebuah contoh desain nanti akan bisa digunakan. Nah, seperti itu. Namun untuk implementasinya untuk di halaman pertama ini jangan dulu diklik dulu ya, karena nanti untuk slide-slide berikutnya akan mengikuti. Jadi kita usahakan buat 2 slide dulu aja ya. Nah, untuk membuat slide kedua teman-teman ada 2
cara biasanya saya pakai ya. Yang pertama dengan klik dulu mengaktifkan slide yang pertama, kemudian menekan enter, nanti akan muncul slide baru. Atau dengan mengklik kanan pada slide terakhir, di sini kalau yang satu baru satu aja, kemudian klik new slide di sini ya. Nah, gini, caranya sama saja. Kemudian kita buat di sini adalah misalnya subjudul ya. Misalnya apa itu? Misalnya teknologi dan informasi ya, gitu ya. Nanti di sini misalnya pengertian teknologi, kemudian pengertian informasi, misalnya seperti itu. Nah, ketika saya mengklik ini atau menulis ya teman-teman ya, nah desain ideasnya kan lagi tidak bekerja nih karena tidak ada ya sebelah kanannya. Nah, ini saya bisa hidupkan lagi desain idenya seperti apa. Nah, saya hidupkan kembali, klik. Nah, teman-teman, pada slide kedua nanti di sini akan menampilkan beberapa contoh desain baru yang disediakan oleh Microsoft PowerPoint. Nah, misalnya saya tidak suka ya sama desain yang ini yang ada. Nah, saya pengen pakai yang dari buatan dari Microsoft PowerPoint. Nah, ini saya pilih yang ini misalnya ya. Oke, misalnya saya pilih yang ini agar mengganti. Kalau yang ini kan cuma pakai bullet aja, nah kita pakai yang ini. Nah, nanti akan otomatis berubah nih. Nah, kayak gini ya. Ini aja. Nah, di sini ada banyak apa nih pilihannya, bisa teman-teman pilih. Tapi kalau tidak ada yang disuka ya tidak usah ya seperti itu. Nah, kemudian berikutnya misalnya kita buat slide baru lagi ya. Nah, kalau tadi ada kita bikin misalnya pengertian komunikasi ya. Misalnya komunikasi adalah gitu ya. Nah, ketika saya klik juga nanti akan otomatis akan membuatkan seperti ini. Nah, karena mungkin kalimatnya sedikit, ini dianggapnya sebagai sebuah judul slide ya teman-teman ya. Biasanya kalau banyak nanti akan berbeda lagi. Saya ketik lagi. Pengertian komunikasi menurut ahli misalnya. Nah, nanti sini juga berubah nih. Nah, kan di sini berubah. Nah, misalnya saya pakai yang ini aja. Nah, komunikasi lah. Ini sudah ada, kita sudah membuat 3 slide dengan desain yang dikombinasikan dengan desain ideas from Microsoft PowerPoint 365. Nah, itu teman-teman. Nah, untuk pembuatan slide selanjutnya adalah tata caranya sama ya teman-teman ya, tinggal ditekan enter atau tinggal klik kanan new slide. Nah, itu bagaimana kita membuat atau memilih sebuah desain slide teman-teman ya. Nah, misalnya teman-teman ada satu kasus lagi nih, misalnya kita buat slide baru ya, kayak gini. Misalnya nih, apa ya, perbedaan teknologi dan informasi misalnya kayak gitu ya, atau perkembangan. Oke, misalnya teman-teman pengen apa namanya nih layoutnya tidak seperti ini ya. Kalau layout ini kan berarti ada judul, ada isi ya, cuma gitu aja, ada judul ada isi. Misalnya teman-teman pengen rubah layoutnya, teman-teman nanti tinggal klik di bagian home, ini klik home, kemudian di sini ada layout. Nah, ini ada beberapa pilihan teman-teman ya. Nah, ini kalau yang kita pakai ini kan title dan konten. Kemudian ada juga nih, ada yang kontennya 2, artinya terbelah kayak gitu. Terus ada yang comparison, ada yang title saja, ada yang blank, terus ada yang content caption. Nah, ini bisa teman-teman pilih aja ya, sukanya yang mana kayak gitu ya. Nah, misalnya kita mau buat yang 2 konten aja ya, misalnya 2 konten. Nah, nanti seperti ini teman-teman. Ada muncul kotak kontennya adalah 2 sebelah kanan dan sebelah kiri. Misalnya di sini ya kita tulis ya perkembangan teknologi generasi ke perkembangan teknologi
ke depan. Kemudian informasi yang akurat, kemudian misalnya kita tulis lagi ke absahan informasi begitu ya. Nah, kita coba. Nah, nanti di bagian desain idenya juga akan muncul ya. Nih ada beberapa contoh di sini. Nah, kalau teman-teman suka sama desain yang di sini boleh dipilih, tapi kalau tidak suka tetap gunakan yang ada aja. Nah, itu untuk layout dan pembuatan desain teman-teman ya. Kita lanjutkan kembali teman-teman ya. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai transition ya teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf apabila saya ada salah-salah kata. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. 3, 2, 1, back to basic. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.